Halo teman-teman, balik lagi sama aku Stefan dan kali ini aku mau ceritain ke kalian. Kenapa ya belakangan ini aku lagi jarang upload? Dan teman-teman loteku yang biasa juga nge-review bareng juga nanya, kok kayaknya mengalami kemunduran banget gitu minggu ini. Aku masih ada syuting sih, cuman memang lagi nggak bersemangat banget sih. Yang pertama itu karena mungkin kalian belum tahu karena aku belum upload, yaitu teman loteku Giani, dia pulang ke Padang. Jadi aku merasa kehilangan yang biasanya selalu ditemenin dan disupport waktu aku udah capek gitu bareng-bareng sama Mas Reza dan yang lain. Ini jadi apa ya? Nggak ada sosok yang kalau makan tuh suka heboh sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya masih ada Giani tuh kayak apa ya? Karakterku yang agak nggak terlalu banyak ngomong dan karakter Mas Reza yang suka berisik. Nah, Giani itu yang apa ya, yang bikin kita juga jadi klop lah gitu, penghangat suasana. Dan yang apalagi juga Mas Riza juga udah gak ada, yang biasanya Mas Riza tuh yang paling lucu di antara kita-kita. Jadi biasa tuh aku yang lebih ke mikirin, kita harus gimana ya, kita harus gimana. Aku lebih ke pemikir, lebih ke bisa dibilang konten kreatornya lah. Aku yang mempelajari kalau harus bagaimana-bagaimananya. Jadi, dan sepertinya bukan aku doang. Aku melihat dari ekspresi muka Mas Reza juga, aku ngeliat dari teman-teman yang lain juga banyak yang merasa kehilangan. Itu yang pertama. Jadi kayak ada rasa hampa lah. Cuman ya pasti kita akan tetap harus tetap produktif. Cuman itu jadi salah satu alasan kita lagi nggak produktif. Dan yang kedua, yang nggak kalah juga bikin aku kepikiran, papaku sakit. Hmm, Jujur aja aku nggak terlalu dekat sama papaku. Maksudnya tuh kayak udah lama lah nggak ketemu karena memang pisah rumah aku dan papaku. Jadi cukup kaget tiba-tiba adikku kasih tahu aku kalau papaku masuk rumah sakit dan langsung masuk ICU. Jadi aku taunya cuman aku harus jengukin papaku di ICU dan kondisinya itu bertepatan Giani hari terakhir. Itu jadi bikin aku kayak hari-hari yang cukup sulit. Dan pagi pas ngeliat papaku yang gak berdaya gitu loh. Jadi ya gimana mau review gitu loh, kalau senyum aja sulit. Bahkan diajak foto-foto aja tuh malah senyum. Pas waktu hari terakhir si Giani mau resign dari kantor dan mau pulang kampung tuh aku udah susah senyum ya. Mau ceria bagaimana? Papaku sakit, walaupun gak deket tetap namanya seorang anak ya. Pasti adalah rasa khawatir. Dan yang terakhir, yang ketiga, masa pandemi ini bikin aku juga PSBB yang menyebalkan lah gitu loh. Kalian juga pasti ngerasain lah. Mau pergi jam 7 semua udah ditutup semua. Cuman kerja, 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 dan liburan pun kayaknya kita setahun kemarin juga nggak ada libur ya. Jadi merasa lelah gitu loh. Ditambah lagi ya pekerjaanku yang ya namanya kalau masih kerja sama orang ya. Pekerjaan nggak pernah sedikit pun berkurang dan peningkatan juga sulit karena lagi adanya pandemi kan. Ditambah lagi dengan papaku yang lagi sakit itu loh. Ya kalian bisa lihat lah gimana aku berekspresi susah dan juga
Tapi aku sih juga kalau misal lagi bengong gitu atau lagi merenung tetap masih apa ya, masih mikirin apa ya konten yang nggak menyita waktuku banget, juga yang bisa cepet dan mungkin juga disukai, dan aku pun juga tahu kalau cara kita tim loteng review itu masih banyak lah kekurangannya. Kayak misalnya yang sering aku dengar tuh kayak makanannya kurang terlihat lah, karena memang space-nya agak sulit, dan karena aku juga cuma pakai handphone, dan jadi masih agak susah lah untuk dapat gambar yang jernih dan angle yang pas. Tapi terlepas dari itu semua, aku juga tetap masih bersyukur. Kayak misalnya, iya yang pertama, walaupun Gianni udah pergi dan Mas Riza juga udah nggak ada, maksudku kita jarang ketemu gitu. Cuman kita tetap masih keep kontak dan masih apa ya, kalau sama Mas Riza kita masih ada bikin konten bareng. Dan kalau sama Gianni ya aku masih nge-push dia untuk bikin konten lah di sana, dan akan aku masukin juga gitu di channel. Karena ya untuk mengobati rasa rindu lah. Karena biar gimana aku nggak pernah merasa channelku ini melulu tentang aku gitu loh. Aku merasa ya bareng-bareng itu lebih menyenangkan. Karena aku merasa waktu aku sendiri itu mungkin seru, menantang, men-challenge diri. Cuman begitu bareng-bareng, selain men-challenge diri, aku juga bisa ngelihat kemampuan teman-temanku yang meningkat gitu lah. Ini sedikit cerita aja ya, di luar dari kegelisahanku, aku ada rasa syukurnya tuh. Mas Riza itu dulu awalnya kalau kalian lihat di video pertama tuh, aduh parah banget. Kayak mau ngomong aja tuh gagap, ya susah lah dia ngomongnya. Cuman lama-lama tuh malah makin lucu gitu loh. Sesuatu yang dari dia tuh keluar gitu. Apalagi aku juga dengar dari yang lain, dari penonton-penonton YouTube-ku lah, pada bilang Mas Reza tuh ikonik banget, lucu gitu. Dan kalau Mas Reza mah nggak usah ngomong ya. Cuman yang kalau untuk Mas Reza sendiri ya, kita tuh awalnya nggak deket loh. Aku sama Mas Reza itu sama sekali nggak deket. Karena Mas Reza itu di kantorku termasuk top manajemen. Keren Mas. Dan aku tuh cuman apalah butiran debu buat dia. Jadi aku juga males ya gaul sama dia karena ya ada gap lah pas. Cuman ya jadinya berbaur dia dengan adanya channelku ini. Dan aku sendiri pun juga jadi banyak belajar gitu dari cara ngomong. Ya cukup kagum lah aku sama pembawaan dia. Dan untukku sendiri ya, yang sebenarnya tadinya aku mau bikin channel ini, aku pengen cerita tentang pengalaman-pengalamanku digangguin para makhluk-makhluk tak terlihat itu loh, yang sering kali bikin aku kesal. Cuman karena apa ya, mungkin karena banyak yang masih belum percaya, dan aku juga masih belum terlalu pinter ngomong, ya masih aku latih. Jadi viewersku aku lihat, gimana ya, aku berusaha untuk, ya kita coba yang lain dulu lah. Nah kebetulan Mas Reza dan Mas Riza tuh ngajakin untuk nge-review makanan. Nah dari situ mulai yang lainnya juga mulai belajar, kayak Gianni masuk dan teman-teman lain juga masuk, dari yang pada semuanya itu ya, kalau kalian mau tahu itu semuanya benar-benar gagap kamera banget. Mau ngomong apa bingung, bingung, mau review ya bingung. Tapi lama-lama tuh jadi biasa gitu loh. Memang masih jauh dari kata sempurna, tapi seenggak-enggaknya tuh udah kita bisa mengekspresikan diri. Dan untuk hal ini aku sangat mengencourage kalian untuk coba deh. Kalau memang nggak bisa sendiri, coba deh bareng-bareng. Coba aja dulu. Ya, kalian pikir gini deh. Video yang kalian upload di Instagram atau YouTube atau apapun itu, entah cuman ada di memory card kalian, di handphone atau di laptop kalian, itu akan menjadi kenangan yang nggak akan bisa kalian lupain. Karena waktu itu yang paling berharga. Ya, gimana ya? Mungkin gampangnya gini, aku ingin mendorong kalian untuk mengabadikan waktu-waktu kalian ini deh. Entah bersama keluarga kalian, entah sama teman-teman kalian. Aku sangat mengencourage itu. Dan sering kali ya, di saat aku yang lagi sedih dan patah semangat ini, aku tuh gemeteran sendiri gitu kalau ngelihat
album-album YouTube-ku itu. Kayak walaupun aku sekarang lagi susah, maksudku lagi ya nggak ada yang bisa bikin semangat lah. Tapi kalau nge-flashback ya, ngeliat masa lalu yang kita bareng-bareng, dan atau aku ngeliat nggak usah YouTube deh, foto foto sama orang tua, sama keluarga itu, ini deh, mendamaikan hati karena kita bisa bersyukur gitu, Tuhan pernah kasih kita waktu-waktu yang berharga. Apalagi kalau dengar lagunya Melly Goeslaw, ku buka album biru, aduh, baper dibuatnya ntar. Yang berikutnya juga untuk papaku, hari ini aku bikin video, dia udah boleh keluar setelah di ICU berapa hari ya? 4 hari apa 5 hari lah. Ya, puji Tuhannya, kalau kata dokternya sih, itu bisa lama, minimal seminggu lah baru bisa keluar kalau namanya orang udah di ICU. Cuman ini jendela waktu 3 hari udah bisa siuman, dan hari keempat atau kelima udah bisa keluar, itu cukup termasuk cepat. Dan aku juga berterima kasih sama teman-teman yang ngedoain buat para penonton YouTube-ku dan teman-temanku. Aku ada upload di Instagram, aku minta doanya karena aku percaya doa dari banyak orang itu mujarab banget. Itu aku udah dididik dari kecil, dan dari teman-temanku juga, doa bareng-bareng itu mujarab, dan menurutku benar sih. Cuman aku belum upload di Instastoryku lagi aja untuk ucapan terima kasihku ke mereka. Tapi di video ini aku pengen ngucapin terima kasih sih. Dan yang berikutnya, walaupun aku ada masalah di kantor dengan pekerjaan yang berat, dan aku juga banyak melakukan apapun deh, tapi ini buat kalian-kalian juga yang mungkin tidak merasa dianggap di kantor atau tidak merasa dihargai. Tapi aku bersyukur sih. Biar bagaimanapun, kantor itu keluarga kedua kita. Rumah keluarga pertama, tapi kantor keluarga kedua. Kalau ada punya komunitas apapun, itu nggak sering ketemu sama orang di kantor. Jadi menurutku komunitas adalah keluarga ketiga, itu menurut opiniku. Jadi dimanapun kalian berada, itu keluarga kalian. Suka atau tidak suka, jadi sayangilah. Jadi bisa dibilang aku tetap mensyukuri keberadaanku dan keberadaan teman-teman di kantorku gitu. Jadi aku mensyukuri kebaikan mereka juga, walaupun jadi aku berusaha untuk mengesampingkan semua emosiku dan egoku deh. Karena biar bagaimanapun banyak orang baik yang ku kenal dari kantorku. Dan banyak juga kenangan-kenangan manis yang pernah ada di kantorku bersama aku. Jadi bisa dibilang ya mungkin membingungkan ya. Aku galau tapi juga aku merasa bersyukur. Ya, aku bikin video ini cuman sekedar pengen kasih tahu sih. Aku tuh lagi kenapa, dan apa isi pikiranku. Jadi aku nggak mau orang mikir tuh aku cuman galau, gelisah. Aku ada rasa syukur juga kok. Dan aku juga pengen video-videoku tuh nggak yang, walaupun aku cerita kayaknya sendu ya, lesu. Tapi aku nggak pengen orang tuh nangkapnya, oh cuman curhatan, keluhan, enggak sih. Aku pengen mengencourage kalian kalau kita boleh ngeluh, kita boleh merasa susah. Tapi ingat, di balik semua itu juga pasti banyak berkat dan kenangan-kenangan manis yang pernah ada gitu. Jadi buat kalian yang mungkin lagi susah atau merasa prihatin, yuk kita bareng-bareng ingat masa-masa indah kita juga gitu. Jadi biar adil gitu, biar balance. Dan mungkin itu aja. Aku lupa mau ngomong apa tadi. Maklum ya. Kalian bisa lihat dari sorot mataku yang masih hampa, kosong. Ini bukan karena masalah nggak ada Giani atau ada Giani atau karena Mas Riza ya, atau papaku ya. Cuman semua tuh membuatku merasa butuh apa ya, bukan butuh refreshing, aku merasa nggak butuh refreshing, aku merasa butuh doa mungkin. Karena aku percaya doa itu obat buat kita semua. Aku harus lebih banyak berdoa lagi sih. Dan buat kalian semua juga mohon dukungannya untukku. Entah like, subscribe, bukannya promosi ya, cuman
dukungan kalian sangat berharga. Buatku, buat teman-teman Loteku juga. Supaya kita bersemangat. Dan aku juga pengen kasih tahu kalau aku tetap ada konten, nantinya akan ada segmen baru maksudku untuk Lotte ini. Lotte itu singkatan dari love to eat ya, bukan lonte. Love to eat. Dimana aku merasa pengen bikin suatu apa ya, food blogger, tapi bukan tentang blogernya, tapi tentang kita semua. Jadi aku mungkin bisa dibilang komunitas secara dimulai dari kita dulu. Jadi komunitas pecinta makan, love to eat. Tapi tentunya nggak sampai obesitas ya. Ya, sekian dulu. See you on the next in the news segment di channelku. Dan mungkin buat kalian mungkin suka apa ya, pengen tahu aku ngapain aja, nanti akan aku upload juga. Dan aku akan bercerita seminggu ini aku ngapain aja. Dan kalau ada hal-hal menarik lainnya aku akan ceritain. Tentunya apa yang aku ceritain ini tanpa edit-editan. Jadi benar-benar murni aku cerita. Maaf kalau panjang, maaf kalau nggak jelas. Karena ini benar-benar aku pengen curhat. Aku kalau di Instagram itu mungkin kurang, masih terbatas ya kalau mau curhat. Karena ya takut aja banyak sanak saudara. Kalau di YouTube, bodo amat lah kalian mau hujat aku, pemikiranku gimana, bodo amat. Yang penting aku merasa videoku ini aku nggak benar-benar curhat yang mengeluh. Aku merasa udah cukup memberikan sisi baik juga. Aku pengen men-encourage kalian juga untuk tetap berpikir positif walaupun dalam situasi yang negatif. Bye-bye. See you.